Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Zakianti Nisa, Fatihata Izatul Ulia, Nadia Zulfaninda, Putri Kusumaningsari, Ramadhani Novitasari, dan Sania Khairul Naswa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA. Ini saya akan menjelaskan materi pelaksanaan BK di SMA. Pada penyelenggaraan pendidikan di SMA, guru bimbingan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, maupun karir peserta didik atau konseli. Pada jenjang SMA ini, guru bimbingan konseling atau konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi fasilitas, 3. Fungsi penyesuaian, 4. Fungsi penyaluran, 5. Fungsi adaptasi, 6. Fungsi pencegahan, 7. Fungsi perbaikan, 8. Fungsi advokasi, 9. Fungsi pengembangan, dan terakhir fungsi pemeliharaan. Adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling di SMA dan pelaksanaannya, misalnya 1. Mendampingi siswa dan mahasiswa dalam perkembangannya supaya berjalan dengan lancar dan berlangsung seoptimal mungkin. Ini disebut bimbingan perseveratif atau bimbingan developmental. Misalnya, membantu siswa remaja dalam mengambil sikap yang tepat terhadap orang tua yang pada umumnya dianggap serba kolot oleh kaum remaja atau serba susah, serba menyebalkan dari sudut pandang siswa itu sendiri ke orang tua. Yang kedua, membantu siswa dalam mengoreksi atau membetulkan proses perkembangan yang telah mengalami salah jalur atau salah arah supaya kemudian berlangsung lebih baik setelahnya. Bimbingan ini disebut juga bimbingan korektif atau bimbingan penyembuhan. Bimbingan ini bila dilanjutkan disebut dengan bimbingan pemeliharaan. Kegiatan ini misalnya membantu siswa SMA kelas 3 yang tidak lulus ujian karena telah memilih program studi yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk memilih dengan yang lebih baik sebelumnya akan dipindahkan ke program studi sesuai bakat minat anak tersebut. Yang ketiga, membekali siswa dan mahasiswa supaya lebih siap menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang dan dengan demikian dicegah akan timbulnya masalah yang serius di kelak kemudian hari. Ini disebut bimbingan preventif atau bimbingan pencegahan. Jadi masalah sebelum datang itu bisa kita cegah semaksimal mungkin. Ini misalnya memberikan informasi kepada siswa di SMA kelas 1 tentang tujuan serta isi program studi IPA atau IPS ataupun bahasa dan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan program studi. Jadi kalau di SMA itu kan biasanya kalau kelas 10 itu belum ada penjurusan, biasanya mulai penjurusan di kelas 11. Nah, itu di kelas 10 kita arahkan, kita jelaskan mengenai jurusan IPA maupun IPS maupun bahasa yang sesuai dengan bakat minat siswa masing-masing. Hambatan atau permasalahan BK di SMA. Permasalahan pribadi siswa. Yang pertama, menemukan secara berulang-ulang konsep diri yang negatif. Yang kedua, merasa tidak diterima keluarga. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya dan tidak dapat keluar dari konflik. Permasalahan siswa di bidang akademik. 1. Motivasi belajar rendah. 2. Kondisi belajar yang buruk. 3. Memiliki kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas sekolah. Permasalahan sosial siswa. 1. Penolakan yang terus-menerus yang ditunjukkan dengan komplain. 2. Mencari perhatian. 3. Mengganggu orang lain. Kendala internal guru BK di SMA. 1. Kompetensi yang dimiliki guru BK kurang memadai.
2. Keterampilan guru BK yang belum terlatih. Kendala eksternal guru BK. 1. Fasilitas dalam pelaksanaan layanan informasi kurang memadai. 2. Alokasi waktu yang kadang kurang tepat. Personil atau stakeholder BK di SMA. Yang pertama yaitu guru pembimbing atau konselor. Yang kedua yaitu koordinator guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran. Yang keempat yaitu kepala sekolah. Dan yang kelima adalah petugas administrasi. Baik, saya akan menjelaskan materi layanan bimbingan dan konseling di SMA. Seperti halnya pada pelayanan bimbingan konseling, konselor, dalam hal ini guru BK berperan dalam upaya pemberian bantuan terhadap siswa agar bisa berkembang secara mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi di masa SMA ini. Dengan adanya pelayanan bimbingan konseling, siswa dapat memperoleh banyak sekali keuntungan. Kegunaan, manfaat, keuntungan, atau jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil dari terlaksananya fungsi pelayanan bimbingan konseling tersebut. Jenis-jenis layanan BK. Salah satunya yaitu layanan orientasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik dalam memahami lingkungan baru, terutama di lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan baru itu, terutama di lingkungan SMA. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi ini yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman peserta didik di masa SMA ini. Layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya dan yang memadai. Layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman seperti halnya di poin nomor 1 tadi. Selanjutnya nomor 3, layanan konten. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran ini berfungsi untuk pengembangan peserta didik. Yang keempat yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk pengembangan peserta didik. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya terutama di masa SMA ini ya. Layanan konseling perorangan ini berfungsi untuk pengentasan dan advokasi peserta didik. Lalu layanan yang keenam, yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan ini bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang ke-8 yaitu konsultasi. Layanan ini dengan tujuan supaya peserta didik memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi
atau permasalahan yang dialami di peserta didik terutama di masa SMA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Zakiantinisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas BK di sekolah menengah atas. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada ruang. Ruang itu terdiri atas ruang tamu, ruang konsultasi, ruang diskusi, dan ruang analisis dan penyimpanan data. Nah, selanjutnya di dalam fasilitas BK itu terdapat anggaran atau biaya. Contohnya tuh ada anggaran atau surat menyurat, anggaran telepon, transportasi, penataran, pelatihan, atau psikotes. Selanjutnya di dalam fasilitas BK itu terdapat pengumpulan perlengkapan data. Di dalam perlengkapan data ini ada yang namanya bentuk surat. Nah, ini tuh seperti surat panggilan murid, surat panggilan orang tua, surat pemberitahuan home visit, surat panggilan guru, dan sebagainya. Yang kedua, ada kartu konseling. Nah, yang ini tuh digunakan untuk mencatat segala kegiatan dan proses konseling untuk setiap murid. Yang ketiga, itu ada kartu konsultasi. Kartu konsultasi ini digunakan untuk mencatat kegiatan dan proses konsultasi baik dengan orang tua, guru-guru, maupun pihak lain. Selanjutnya yang keempat itu ada daftar kasus. Ini tuh berisi nama-nama kasus beserta masalahnya serta jadwal bimbingannya. Selanjutnya yang kelima itu ada catatan case conference. Ini tuh digunakan untuk mencatat kegiatan dan proses case conference. Lalu yang keenam itu ada catatan bimbingan kelompok, yaitu digunakan untuk mencatat kegiatan dan proses bimbingan kelompok. Yang ketujuh ada kotak masalah. Nah, di kotak masalah ini disediakan untuk menampung masalah baik dari murid, guru, ataupun dari pihak lain, ditulis dalam selembar kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak masalah. Selanjutnya yang terakhir itu ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini digunakan untuk mengumumkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam hubungan kegiatan bimbingan. Selanjutnya fasilitas yang diperlukan di dalam BK yaitu perlengkapan administrasi bimbingan. Yang pertama yaitu kartu konseling. Digunakan untuk mencatat segala kegiatan dan proses konseling untuk setiap murid. Kedua, kartu konsultasi, yaitu digunakan untuk mencatat kegiatan dan proses konsultasi baik dengan guru-guru, orang tua, maupun pihak lain. Yang ketiga ada daftar kasus yang berisi nama-nama kasus beserta masalahnya, serta jadwal bimbingannya. Yang kelima ada catatan bimbingan kelompok. Nah, ini digunakan untuk mencatat kegiatan dan proses bimbingan kelompok. Yang keenam ada kotak masalah, yaitu kotak yang disediakan untuk menampung masalah baik dari murid, guru, maupun pihak lain. Ditulis dalam selembar kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak masalah. Selanjutnya yang terakhir itu ada papan pengumuman. Nah, papan pengumuman ini digunakan untuk mengumumkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam hubungan dengan bimbingan konseling. Dan fasilitas terakhir yang terdapat di dalam fasilitas BK SMA yaitu perlengkapan fisik. Perlengkapan fisik ini ada ruang kerja konselor atau tempat konselor melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu ada ruang konseling atau tempat untuk melakukan konseling. Yang ketiga yaitu ada ruang konsultasi atau tempat untuk kegiatan konsultasi dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang tunggu dan tamu atau tempat untuk menunggu baik bagi murid, guru, orang tua, teman, serta yang lainnya. Selanjutnya itu terdapat ruang bimbingan kelompok atau ruang rapat. Ruang ini digunakan untuk bimbingan kelompok, rapat, diskusi, dan case conference. Selanjutnya ada ruang perpustakaan. Ruang ini berisi buku-buku, majalah, brosur, atau bahan literatur kasusnya yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada perlengkapan penyimpulan data. Di dalam perlengkapan penyimpulan data itu terdapat kartu, folders, booklets, cumulative record atau buku pribadi, serta map. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang pembagian tugas BK di SMA. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling di salah satu SMA terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum semuanya dilakukan secara optimal.
Yang pertama yaitu perencanaan program BK didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Sudah bersifat fleksibel, namun belum berdasarkan analisis lingkungannya. Yang kedua, pengorganisasian BK, pembagian tugas sudah sesuai dengan mekanisme, namun terkendala waktu karena banyak tugas guru BK yang berada di luar tugasnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan BK belum menggunakan model BK komprehensif. Beberapa layanan belum dilakukan optimal karena banyaknya tugas guru BK yang ada di luar tugas mereka. Yang keempat yaitu pengawasan BK belum dilakukan secara optimal sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian BK. Deskripsi tugas personil BK di sini yaitu mengampu siswa asuh yang dibagi berdasarkan kelas seperti berikut. Koordinator BK mengampu 180 siswa. Guru bimbingan dan konseling E mengampu 150 siswa. Guru BK B mengampu 195 siswa. Sedangkan guru bimbingan dan konseling A mengampu 185 siswa. Total siswa 714. Sedangkan yang diampu hanya 530. Jadi terdapat sisa 194 siswa. Sisa tersebut seharusnya diampu oleh satu orang personil BK lagi. Di samping itu, personil BK masih memiliki tugas lain di luar menjadi seorang guru BK, yaitu koordinator BK. Koordinator BK harus merangkap menjadi seorang tim tata tertib, tim PPKS atau program penguasaan kompetensi siswa, serta tim pendalaman materi. Sedangkan guru bimbingan dan konseling E, dia harus merangkap menjadi seorang wakahumas, pengelola KKU, ketua MGP, dan sekretaris komite. Guru BKB harus merangkap menjadi seorang wali kelas. Guru BKA merangkap menjadi koordinator KKO, wali kelas, dan pembimbing foranza. Selain itu, jika ada kegiatan insidental, guru bimbingan dan konseling selalu terlibat dalam kegiatan tersebut. Kondisi tersebut membuat aktivitas guru bimbingan dan konseling di luar kegiatan bimbingan dan konseling sangat padat. Akibatnya, kegiatan koordinasi antar personil bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan dengan baik karena tidak bisa duduk bersama untuk koordinasi sehingga terkendala waktu. Selain itu, tidak bisa melakukan kegiatan layanan bimbingan dengan optimal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SK Menpan nomor 84 tahun 1993 pasal 4 yang mengatakan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah menyusun program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaiknya rasio siswa dan guru bimbingan dan konseling seimbang. Selain itu, sebaiknya ada pengurus administrasi yang menangani administrasi di bidang bimbingan dan konseling. Selain itu, guru BK hendaknya berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling pula. Selain itu juga, tugas guru BK sebaiknya tidak ditambahkan dengan tugas-tugas lain di luar kegiatan bimbingan dan konseling agar dapat melayani peserta didik dengan optimal. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA. Komponen program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan meliputi 1. Layanan dasar, 2. Layanan responsif, 3. Perencanaan studi, dan yang terakhir, dukungan sistem. Bidang layanan bimbingan dan konseling yaitu bidang layanan yang meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi layanan bimbingan klasikal disajikan secara proporsional sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan 4 bidang tersebut. Program bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah konseling.
program pengembangan diri, bimbingan dan konseling. Ada 4 komponen program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi pelayanan orientasi, yaitu pelayanan untuk membantu peserta didik dalam mengenal lingkungannya. Yang kedua, ada pelayanan informasi, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai pelayanan informasi. Yang ketiga, ada penempatan dan penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas. Yang keempat, ada bimbingan kelompok, yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan diri, hubungan sosial, kegiatan belajar melalui dinamika kelompok. Dan yang terakhir, ada aplikasi instrumental, yaitu mengumpulkan data melalui tes maupun non-tes. Komponen program bimbingan dan konseling yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pelayanan responsif meliputi 1. Program konseling kelompok, yaitu untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah melalui dinamika kelompok. 2. Konsultasi, membantu peserta didik memperoleh wawasan dan cara yang perlu untuk menangani permasalahannya. 3. Ada mediasi. Mediasi yaitu membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya dan memperbaiki hubungan di antara mereka. 4. Penguasaan konten, yaitu untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang berguna di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Ada konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik mengentaskan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. 6. Ada himpunan data. Himpunan data yaitu untuk mengumpulkan data peserta didik secara berkelanjutan, sistematis, terpadu, dan bersifat rahasia. 7. Ada konferensi kasus, yaitu membahas permasalahan peserta didik dengan pertemuan khusus yang dihadiri pihak-pihak yang dapat memberikan data. 8. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data melalui pertemuan dengan orang tua atau kerabatnya. 9. Ada tampilan kepustakaan, yaitu menyediakan berbagai bahan pustaka untuk mengembangkan diri peserta didik, sosial, kegiatan belajar, dan karir. Dan 10. Yaitu alih tangan kasus, yaitu dengan memindahkan masalah peserta didik kepada pihak yang berwenang. Komponen yang ketiga yaitu perencanaan individual. Perencanaan individual itu membantu peserta didik dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya melalui data atau informasi yang telah diperoleh, baik pencapaian tugas perkembangan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan komponen yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem yaitu program pendukung terciptanya tujuan pelaksanaan BK melalui in-service training, aktif organisasi, kegiatan ilmiah, atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling melalui kegiatan ekstrakurikuler meliputi 1. Pramuka. Kegiatan pramuka bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang kuat, meningkatkan iman, takwa, jiwa nasionalis, dan jiwa sosial. 2. Adanya kegiatan PMR, yaitu untuk melatih siswa dalam keterampilan menangani pada pertolongan pertama dalam keadaan darurat. 3. Ada olahraga, yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang keolahragaan. 4. Ada KIR atau karya ilmiah remaja, bertujuan untuk mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan sesuai kompetensinya masing-masing. 5. Ada komputer akuntansi, yaitu mempunyai keterampilan komputer terutama pada bidang akuntansi. 6. Ada English Club. Kegiatan ini memfasilitasi siswa untuk mengembangkan bakat dalam penguasaan bahasa internasional yang mampu bersaing di dunia internasional. 7. Ada PTA atau ROHIS atau PDK, yaitu untuk memfasilitasi siswa dalam perkembangan di bidang religius. 8. Ada aeromodeling, bertujuan untuk mengembangkan ilmu fisika dalam bentuk yang nyata. Dan terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler seni, yaitu mampu mengembangkan bakat peserta didik di dalam bidang seni.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.